Jika ada yang bertanya, mengapa membaca selawat-selawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Mengapa membaca selawat nariyah misalnya, selawat dzatiyah, selawat tibbil qulub, selawat al-fatih, dan banyak selawat-selawat lain? Mengapa tidak cukup dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, misalnya selawat Ibrahimiyah yang sangat masyhur itu? Kita katakan kepada saudara-saudara kita yang mempermasalahkan itu, mengapa kita berdoa dengan berbagai macam doa? Kita mendengarkan berbagai macam redaksi doa, misalnya di Masjidil Haram dan di banyak masjid, bahkan di dalam salat, misalnya ketika kunut, doa kunut pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, di saat atau setelah salat tarawih, kita mendengarkan doa yang panjang, doa yang berbagai ragam redaksi, sigat dan lafaz. Mengapa tidak cukup dengan doa-doa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selawat adalah bagian daripada doa, karena kita selalu memulainya dengan Allahumma. Allahumma artinya ya kita memohon kepada Allah, maka selawat adalah bagian daripada doa. Doa adalah ibadah yang tidak diikat dan dibatasi lafaz-lafaznya oleh Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada beberapa doa yang dicontohkan, begitu juga ada beberapa selawat yang dicontohkan, tetapi tidak dibatasi, tidak diikat harus dengan lafaz-lafaz tersebut, melainkan berkali-kali baginda Nabi mempersilahkan masya'a minad du'a'i ma ahab, silahkan berdoa bahkan di dalam salat sekalipun, sebelum salam khususnya. Sebelum salam khususnya baginda Nabi memerintahkan kita berdoa apa saja, dengan lafaz apa saja yang kita inginkan. Artinya beliau secara tidak langsung justru berkata seakan-akan janganlah cukup dengan apa yang aku contohkan, karena doa sekali lagi adalah ibadah yang mutlak dan bukan muqayyad. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa ada ibadah yang bersifat mutlakah, ada yang bersifat muqayyadah. Mutlakah ibadah yang dilonggarkan tata caranya oleh Allah dan Rasulnya, ada ibadah muqayyadah yang sudah diikat dan dibatasi cara-caranya oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga al-bid'atu, jika kita ingin mengetahui definisi bid'ah yang tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang ulama di Mesir, yaitu Al-Arif Billah As-Sayyid Mukhtar bin Ali bin Muhammad Ad-Dusuqi Al-Maliki Al-Husaini radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-bid'atu hiya itlaqu ma qayyadahu Allah wa rasuluh au taqyidu ma atlaqahu Allah wa rasuluh. Sesungguhnya bid'ah yang menyesatkan, bid'ah yang sesat dan dicampakkan ke api neraka adalah apabila seseorang melonggarkan apa yang telah dibatasi dan diikat oleh Allah dan Rasulnya. Atau sebaliknya, orang yang berbuat bid'ah yang sesat adalah apabila dia membatasi dan mengikat, membatas-batasi apa yang sesungguhnya telah dilonggarkan oleh Allah dan Rasulnya.